Selamat datang kembali di channel Master Catur Indonesia. Bagaimana kabar Anda di sana? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Semoga harimu menyenangkan. Kali ini kita akan menyaksikan pertarungan seru antara dua Grandmaster kelas dunia dalam putaran kedua FIDE Chess Olimpiade yang diadakan di Budapest, Hongaria, pada tanggal 12 September tahun 2024. Pertandingan ini mempertemukan Fabiano Caruana, salah satu bintang catur terbaik dari Amerika Serikat, melawan Tin Jingyao, Grandmaster muda yang mewakili Singapura. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel strategi ini? Mari kita simak analisis lengkapnya dari pembukaan hingga langkah akhir yang memukau. Fabiano Caruana adalah Grandmaster asal Amerika Serikat dengan rating ELO 2798 pada saat pertandingan ini. Ia dikenal sebagai salah satu pemain catur terbaik dunia yang pernah mencapai final kejuaraan dunia catur. Lahir di Miami dan besar di Brooklyn, Caruana memulai karir catur internasionalnya sejak usia muda dan menjadi game pada usia 14 tahun. Tin Jingyao adalah Grandmaster asal Singapura dengan rating ELO 2580. Ia merupakan salah satu pemain muda paling menjanjikan dari Asia Tenggara. Menjadi Grandmaster di usia muda, Tin telah memenangkan beberapa turnamen internasional dan membawa harapan besar untuk catur Singapura di kancah global. Meski masih berusaha menembus jajaran elit dunia, Tin Jingyao telah menunjukkan bakat luar biasa dalam pertahanan yang kokoh dan permainan strategis yang matang. Mari kita lakukan analisis tajam dari awal hingga akhir permainan antara Fabiano Caruana dan Tin Jingyao. Caruana memulai dengan langkah klasik E4. Tin Jingyao merespons secara simetris, mempertahankan pusat dan membuka jalan bagi kuda atau gajah. Langkah alami yang menyerang pion E5 sekaligus mengembangkan kuda menuju pusat, C6 pertahanan klasik, memperkuat pion. Gajah putih dikembangkan ke posisi aktif, menargetkan titik lemah di F7, lalu kuda hitam menyerang pion E4 opening Italian, dan mempersiapkan pembukaan pertahanan kuda-kuda Jepang. Caruana Fabiano melanjutkan langkah solid untuk mendukung pion E4, mengembangkan pusat tanpa terburu-buru. Tin Jingyao mengembangkan gajahnya ke posisi aktif, sama-sama menargetkan titik lemah di F2, sehingga kita lihat terbentuk variasi Gyuko Pianissimo. Fabiano melakukan rokade cepat, membawa rajanya ke tempat aman dan mempersiapkan benteng untuk bermain di sepanjang file F. Jika situasi mendukung, Tin Jingyao memperkuat pion E5 dengan D6, dan membuka ruang bagi pengembangan gajah C8, lalu disusul C3. Langkah ini mempersiapkan dorongan D4 di kemudian hari untuk mengambil kendali atas pusat. Tin Jingyao melakukan rokade, membawa rajanya ke tempat aman, siap bertempur di medan perang. Fabiano terus melanjutkan H3, sebuah langkah antisipasi mencegah gajah di kotak G4. Hal ini seperti langkah yang diwajibkan, melihat gajah yang tidak bisa manuver ke E2, mensupport kuda F3. Sedikit saya berikan tambahan jika di sini Fabiano langsung mendorong pion ke D4, ini justru langkah blunder sahabat. Karena perbedaan terlihat setelah gajah gelap ke B6, sekarang ada ancaman pada E4. Mungkin pion E4, bisa saja dikorbankan jika posisi raja hitam belum diamankan, itu sah-sah aja. Walaupun ada untuk sementara ini D5, kuda manuver ke E7, kerugiannya tentara rambut putih gajah terang dia sudah terpaku dengan pion dia sendiri. Sedangkan di sisi yang lain gajah gelap hitam bebas telah terbuka, menguasai diagonal panjang. Hal ini telah diketahui oleh Fabiano Caruana. Yang kedua, jika putih kuda E2, ini justru langkah blunder. Justru setelah terjadi serangkaian langkah ke depan hitam unggul satu pion tanpa kompensasi apa-apa. Yang ketiga, jika kita mencoba pion H3, tentu kuda pukul pion. Hal ini yang perlu Anda pertimbangkan secara bijaksana karena raja hitam telah diamankan sehingga sepanjang file E, Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengambil kembali pion Anda. Sekarang mari kita kembali. Setelah di posisi ini Tin Jingyao meneruskan A6, Fabiano langsung mencegah hal itu dengan A4, dan H6, juga kontrol kotak G5, prinsipnya juga sama. Fabiano Caruana membawa benteng ke jalur utama, dan begitu juga dengan Tin Jingyao. Lalu B4, A7. Setelah kuda D2, Tin Jingyao langsung menawarkan pertukaran gajah, sehingga terjadinya pertukaran gajah terang. Setelah B2, Tin Jingyao langsung dobrak pusat dengan D5,
Fabiano melakukan perlawanan dengan B5, memaksa kuda ke E7. Lalu Fabiano Caruana memutuskan pertukaran pion di pusat, lalu disusul C4, menyerang menteri. Fabiano berusaha untuk membuka pusat. Tin Jingyao menerima tantangan Fabiano pukul D3, lalu Fabiano kembali pukul pion tempo menekan menteri, setelah menteri pindah ke F5, berbalik menekan pion F7. Fabiano mencegah hal itu dengan menawarkan pertukaran menteri. Tin Jingyao kembali melakukan serangan dengan kastel D8, berusaha mengambil kendali sepanjang file D. Fabiano memindahkan kudanya ke B3, Tin Jingyao terus C6, mempersulit situasi di sayap menteri. Lalu Fabiano melanjutkan C5, sangat terlihat jelas kalau langkah ini berdasarkan teoritis mencegah diagonal panjang gajah gelap. Sampai sejauh ini kedua pemain menawarkan langkah-langkah berdasarkan teori, perlu dijadikan sebuah momen pelajaran. Namun pada langkah 20, Tin Jingyao meleset dari prinsip penting, dia menghabiskan waktunya selama 21 menit 17 detik, hanya dengan sebuah keputusan pukul bidak B5. Sebuah kesalahan yang sangat fatal, hal ini membuat keuntungan besar dengan Fabiano jika dia bisa memanfaatkan hal tersebut. Lebih baik di sini Tin Jingyao memutar haluan arah angin, seperti gajah itu pindah ke B8. Konsepnya, karena Fabiano telah menutup pintu diagonal yang mengarah ke pion lemah di F7. Namun jika Tin Jingyao mampu memutar haluan arah angin di mana dia harus bertempur, di sepanjang diagonal H2, permainan secara keseluruhan masihlah sepadan. Namun sangat disayangkan, Tin Jingyao belum mampu melakukan hal itu, seperti yang sering saya terapkan kepada Anda. Jika sisi timur telah diblokir, sebaiknya Anda harus bisa memutar haluan di sisi utara. Setelah sampai pada titik ini, Fabiano memanfaatkan hal itu dengan pukul bidak, lalu Tin melakukan perlawanan dengan C2, menekan kedua perwira putih. Fabiano terus D4, forking menteri dan benteng. Tin Jingyao pukul C5, untuk mensupport kedua perwira dia dari ancaman menteri, sehingga memicunya pertukaran kuda dengan benteng. Sehingga dengan kesalahan pada langkah 20, telah meninggalkan bekas Tin Jingyao harus kalah tenaga perwira. Pada titik ini Tin Jingyao terus memaksa dirinya pukul pion tempo menyerang raja, sepertinya Tin Jingyao melakukan pengorbanan pada kuda di E7. Hal ini bukan tidak diketahui oleh Tin Jingyao, mungkin dia berpikir nasi sudah sempat menjadi bubur ayam. Setelah raja ke H1, barulah Tin Jingyao pukul kuda. Setelah kembali Fabiano tangkap kuda, justru dalam perjalanan dia semakin kehilangan energi. Tin melakukan perlawanan dengan benteng D7. Selain ancaman skatmat, juga menyerang gajah, Fabiano terlebih dahulu melakukan skat untuk mengambil tempo masuk ke kotak G6. Raja H8, kuda skat, Raja H7, kembali skat, Raja kembali ke H8, lalu menteri mensupport pion G2, menghindari sendok aspal beton. Tin pukul gajah, namun belum berhenti di situ. Setelah kedatangan ancaman skatmat, Tin kuda H5, mensupport pion. Walaupun langkah ini blunder, emang situasi sudah serba salah. Karena walaupun seandainya Tin memilih opsi terbaik menteri pukul pion sebagai langkah diwajibkan, itu hanya memperpanjang permainan sedikit, karena dalam permainan akhir Tin Jingyao harus kalah jauh tenaga perwira. Permainan berlanjut menteri skat, setelah raja kembali ke H7, disusul kuda skat. Pada langkah 32, Tin Jingyao menyerah di tangan Fabiano Caruana. Karena kalaupun masih dilanjutkan sebagai langkah paksaan pion pukul kuda, ada menteri pukul kuda skat, memaksa raja G8, benteng skat, kembali dengan langkah paksaan menteri blok, lalu kastel F1. Langkah selanjutnya juga Tin Jingyao harus mengalami penyakit full burung, yang sudah tidak bisa dihindari. Terima kasih telah menyaksikan analisis permainan ini. Pertarungan ini membuktikan sekali lagi mengapa Fabiano Caruana adalah salah satu Grandmaster terbaik dunia. Dengan serangan tajam dan manuver brilian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk analisis catur lainnya yang tak kalah menegangkan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah belajar Master Catur Indonesia akan mendukung Anda.